Saudara-saudari yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin dan Shalom. Selamat bergabung kembali dalam serial Renungan Harian bertema Panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Pada seri ke-10 hari ini, Kamis 26 Agustus 2021, Firman Tuhan membukakan kepada kita rahasia tentang jemaat di Tesalonika, tentang bagaimana iman mereka akan Tuhan telah membuat Rasul Paulus bersukacita dan mengucap syukur kepada Allah karena pertumbuhan iman yang sedemikian baiknya. 1 Tesalonika bab 2 ayat 13. Perkembangan jemaat itu ternyata didukung oleh semangat doa dan penyerahan diri kepada Tuhan yang dilakukan siang dan malam. Dan intensi doa-doa itu adalah supaya Tuhan membuat jemaat bertambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, supaya jemaat itu dipelihara dan dikuatkan oleh Allah sehingga mereka kudus dan tidak bercacat saat menyambut kedatangan Yesus. 1 Tesalonika bab 3 ayat 10 sampai 13. Membaca cara hidup jemaat di Tesalonika ini dalam kacamata sang pemazmur, kita menjadi yakin bahwa doa-doa yang menjadi tiang penopang kehidupan jemaat Tesalonika itu sungguh telah dikabulkan Tuhan. Kata-kata pemazmur sepertinya telah berlaku untuk jemaat di Tesalonika. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur bab 90 ayat 14 sampai 17. Kelayakan untuk menyambut kedatangan Tuhan juga menjadi warta Injil hari ini. Dan tidak ada orang yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Rekomendasi Yesus supaya seseorang layak menyambut kedatangan Tuhan itu adalah A. Tetap dan setia dalam tugas yang diberikan, dan B. Menjauhkan diri dari kejahatan seperti makan minum bersama pemabuk dan tidak menganiaya orang lain. Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Saudara, pesan firman Tuhan kepada kita sangat jelas, supaya kita dapat meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil dengan hasil yang signifikan, sebagaimana yang terjadi pada jemaat di Tesalonika itu. Hidup kita harus didukung oleh doa yang berlangsung secara rutin, dan tugas pelayanan kita hendaknya tetap setia kita lakukan, dan juga kita tidak boleh bertindak jahat melawan sesama. Berkat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.